Shalom. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023. Yang pada saat ini adalah ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, Saudara, jemaat tamu, dan juga untuk Bapak, Ibu, se-GKJW Jemaat seluruh Jawa Timur yang saat ini sedang melaksanakan rakor di Bali Wiyoto, Sugeng Rawuh. Juga kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak, Ibu, Saudara yang juga baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah dari Pembinaan Teologi Remaja mengundang para remaja dan anak madya SD kelas 6 dalam pembinaan teologi remaja dengan tema etika pergaulan dan pacaran yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 Maret 2023 pukul 9 WIB di Ruang Matius GKJW Jemaat Malang. Kemudian yang kedua dari pengumuman PTWG yang pertama mengundang warga jemaat, pelayan ibadah, dan anggota majelis jemaat untuk hadir dalam PTWG yang pertama dengan tema homiletika yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 9 WIB di Gedung Gereja. Pembicaranya adalah Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Kemudian disampaikan yang ketiga, atestasi masuk atas nama Ibu Diah Krismawarti dari GKJW Jemaat Pasuruan. Monggo bisa kalau Ibu Diah Krismawarti pada saat ini hadir, boleh berdiri. Alamat Bu Diah Krismawarti adalah di Jalan Ranugrati 2 nomor 24 Malang, masuk kelompok 9. Selamat datang di GKJW Jemaat Malang. Selamat bertumbuh juga di sini. Tuhan berkati. Kemudian dari panitia HUT ke-100 GKJW, bagi warga yang ingin mendukung Gebiar HUT 100 tahun GKJW Jemaat Malang, telah disediakan amplop persembahan khusus untuk dimasukkan di kotak persembahan khusus di depan pintu masuk gereja. Kemudian disampaikan juga kepada Bapak Ibu dan warga jemaat yang rindu dan ingin terlibat dalam melayani anak dan remaja dapat menghubungi Ibu Bayu Arti di 0852 330 71207 atau Ibu Fitrianti Maya di 08152 251 9858. Kita akan memasuki ibadah. Mari kita masuk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita pujikan Ampuni Aku Dalam Cintamu.
dan malu, memandang wajah-wajahmu. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu. Kembali pulang dan menjadi baru, seturut kehendak-Mu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan bayu. Namun Kau mengingat aku, rahmat-Mu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu. Kembali pulang dan menjadi baru, seturut kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahta-Nya. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setia-Nya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara jemaat-Nya. Amin. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini, kita masih dipandu oleh satu tema liturgis yang sama. GKJW meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Ini adalah tema yang kita renungkan sepanjang masa Prapaskah. Kita menghayati bagaimana solidaritas Yesus itu nyata dan itu yang kemudian menjadi gereja, menjadikan gereja ini boleh meneladaninya. Sedangkan untuk tema khotbah pagi hari ini, karena bacaannya itu terkait dengan perempuan Samaria, maka tema khotbah pagi ini dirumuskan perempuan Samaria yang tercerahkan. Mari kita menyambut tema liturgis dan tema khotbah pada pagi hari ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 158 bait 1 dan 4. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban
Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam kesadaran bahwa hidup kita sering tak sejalan dengan apa yang Allah maui, seperti dinyatakan di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mari bersama-sama kita mengakui dosa kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari bersama-sama berdoa. Ya Allah, ketika kami bersimpuh sujud di hadapan tahta-Mu pada pagi hari ini, kami mengetahui dan sadar bahwa tangan kami tak bersih, hati kami tak murni, perkataan dan laku kami sering tak mencerminkan kasih Allah. Kami hidup di dalam dunia yang rusak karena dosa, dan kami menjadi bagian dari dunia yang rusak ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai persekutuan yang membutuhkan rahmat, membutuhkan kasih, membutuhkan belas pengasihan Tuhan, membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan kami menemukannya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik. Di dalam kasih-Mu, dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah merengkuh kami dari dosa dan kematian. Engkau yang akan juga mengajarkan kepada kami untuk selanjutnya bagaimana kami harus hidup, supaya kami terus terdorong untuk melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kabar pengampunan dari Tuhan. Dan kami mengungkapkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat hidup kami. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan kita, mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita, dan seiring dengan itu Ia memberitakan kepada kita berita pengampunan. Menurut Mazmur pasal 25, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan seiring dengan berita pengampunan itu, mari kita kembali agungkan Tuhan dari PKJ nomor 46 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh membangun ibadat minggu ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian ini berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena saat ini kami akan menerima makanan rohani melalui firman-Mu. Oleh karena Tuhan, tolong buka budi nalar, pikiran, dan hati kami. Biarlah firman-Mu jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah manis bagi-Mu. Tuhan, berilah hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, untuk kami boleh memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dan kuduskan, pakai Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Seperti rusa rindukan sungainya, demikian juga kami sudah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap menerima. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, setia dan berbuah manis bagi-Mu. Demikian Tuhan seru doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan pujikan dari PKJ 15 bait yang pertama. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Di Massa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin
berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian firman Tuhan. Bersorak
Bacaan yang kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh firman, karena firman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu itu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-42. Tapi untuk minggu ini, untuk saat ini saya akan membacakannya sampai pada ayat yang ke-26. Dituliskan untuk kita. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya,
barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah. Kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain sebagai satu persekutuan di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa dengan Allah melalui ibadah ini. Namun kita juga menghayati bahwa dalam peribadahan itu juga sering kita berjumpa dengan tokoh-tokoh lain. Pada Minggu Prapaskah yang kedua, artinya minggu yang lalu, kita berjumpa dengan salah satu tokoh besar pemimpin Yahudi. Salah satu dari anggota 70 tua-tua Yahudi atau yang sering disebut dengan Sanhedrin. Masih ingat bacaan minggu lalu? Siapa tokoh besar ini? Ingat? Masa bisa lali? Minggu lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara kita berjumpa dengan Nikodemus, salah satu tokoh besar Yahudi. Diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 bahwa Nikodemus itu berjumpa dengan Yesus pada malam hari, artinya ketika dia ingin ketemu Yesus, ia ingin berjumpa pada malam hari. Kemudian ia terlibat percakapan yang panjang dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya saudara-saudara dia mendapatkan pencerahan. Dia mendapatkan pemahaman, pengetahuan baru tentang apa yang dibicarakan, tetapi juga pengetahuan baru, pemahaman iman baru tentang Yesus. Walaupun pada awalnya saudara-saudara dia sempat bertanya kepada Tuhan Yesus ketika
pada saat Tuhan Yesus mengatakan tentang lahir kembali. Dia bertanya, dapatkah seorang yang sudah tua ini dilahirkan kembali kalau ia sudah menjadi dewasa? Dapatkah seorang yang sudah tua itu masuk kembali ke rahim ibunya? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Nikodemus. Namun saudara-saudara, tampaknya melalui percakapan yang panjang dengan Tuhan Yesus pada saat itu, akhirnya Nikodemus ini mendapatkan pengenalan dan pemahaman baru tentang hidupnya dan pemahaman baru dan pengenalan baru tentang Yesus. Dia juga paham tentang apa itu dilahirkan kembali, yang kemudian membuat dia pada saat itu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian melekat begitu rupa kepada Tuhan Yesus. Dan itu dibuktikan di dalam sejarah hidupnya secara nyata. Injil Yohanes pasal 7 bercerita tentang Nikodemus yang membela Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 19 di sana juga diceritakan bagaimana Nikodemus itu menjadi salah seorang yang ikut menurunkan jasad Yesus dari kayu salib dan kemudian merempahinya. Yang semuanya ini sebenarnya ingin membuktikan kepada kita bahwa percakapannya dengan Yesus pada saat itu bukan percakapan sekedar berhenti di situ, tidak. Tapi percakapan yang membuat dirinya pada akhirnya mengenal Yesus, memahami Yesus, kemudian hidup bergantung kepada Yesus dan melekat pada Yesus dalam perjalanan hidupnya. Di minggu Prapaskah yang ketiga, minggu ini saudara-saudara, kita berjumpa dengan tokoh lain. Dia memang bukan tokoh besar seperti Nikodemus. Kita berjumpa dengan yang sebaliknya. Tokoh yang barangkali tidak diperhitungkan. Dia bukan siapa-siapa. Dan mungkin juga dia bukan apa-apa. Bacaan kita hanya mengatakan perempuan ini tidak bernama. Perempuan ini juga tidak dikenal. Usianya berapa? Hanya dikatakan tokoh kita ini adalah seorang perempuan Samaria. Dalam narasinya saudara-saudara, Yohanes dengan jelas menuliskan perempuan inilah yang berjumpa dengan Yesus di tepi sumur Yakub. Kemudian membawanya pada percakapan yang sangat panjang. Kalau kita membaca saudara-saudara, di dalam bacaan kita seharusnya itu akan sampai pada akhir perikop pada ayat yang ke-42. Tapi kita tadi membacanya sampai ayat yang ke-26. Percakapan panjang yang terjadi antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dan kita tahu saudara-saudara, percakapan yang terjadi antara Yesus dengan perempuan Samaria ini sesungguhnya dalam pandangan umum itu bukan sebuah percakapan yang lazim. Karena apa saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan Samaria. Dan Yesus itu adalah orang Yahudi. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi bacaan kita berbicara bahwa Yesus itu berjumpa dengan perempuan Samaria dan kemudian mereka ada dalam percakapan, bukan hanya percakapan yang sekedar, tapi percakapan yang sangat panjang. Dari sisi waktunya pun sebenarnya juga tidak tepat. Dari sisi tempatnya pun juga di tempat yang sepi. Sebuah perjumpaan yang tidak lazim. Sehingga pada saat itu ketika para murid Yesus datang, mereka juga merasa heran. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan kepada kita, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Murid-muridnya heran dengan apa yang terjadi. Dengan perjumpaan Yesus dan percakapannya dengan perempuan Samaria. Dari perjumpaan dan percakapan yang tampak tak lazim ini saudara-saudara, Yohanes
ingin menekankan bahwa pada akhirnya perempuan Samaria itu mendapatkan pencerahan. Perempuan Samaria itu memperoleh pemahaman, memperoleh pengertian baru tentang beberapa hal yang penting di dalam kehidupannya. Paling tidak ada 3 hal, yaitu tentang air, tentang ibadah, dan tentang Mesias. 3 hal inilah sebenarnya yang menjadi rangkaian dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, yang kemudian membuat perempuan Samaria itu mengerti apa arti ketiga hal ini bagi hidupnya. Mari bersama-sama kita melihat yang pertama, saudara-saudara. Perempuan itu mendapatkan pencerahan, pemahaman, pengertian baru tentang air. Selama ini tentu perempuan itu sadar bahwa air itu ia butuhkan di dalam kehidupannya. Air itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang. Dia ada di tempat itu. Karena apa? Karena ia hendak mencari air. Yesus berada di tempat itu pun juga karena air. Perjumpaan itu ada, terjadi karena apa? Karena air. Air, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita akui sebagai bagian yang begitu penting. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Dan kita sungguh-sungguh akan menghayati betapa air itu begitu penting justru ketika kita sedang tidak punya air. Ketika kita ada dalam krisis air. Ingat bacaan kita yang pertama tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka melintasi Masa dan Meriba. Dan di sana dikatakan tidak ada air. Begitu. Dan apa yang terjadi? Pergumulan. Pergumulan karena tidak ada air, karena air itu menjadi bagian penting bagi perjalanan kehidupan mereka. Seperti halnya dalam kehidupan kita, air itu sungguh-sungguh kita butuhkan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang air, perempuan Samaria yang dijumpainya itu, saudara-saudara, memahami air sebagai yang harfiah, yang literer. Air yang diungkapkan itu adalah air yang biasa diminum, air yang biasa digunakan dalam kehidupan keseharian. Melalui percakapan itu, Tuhan Yesus mau berpesan dan ingin mengatakan, kalau air dalam pengertian yang literer, air dalam pengertian yang harfiah saja itu adalah apa yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu, maka sesungguhnya ada air yang jauh lebih engkau butuhkan di dalam hidupmu. Air yang jauh melegakan hidupmu. Bahkan yang akan membuat engkau tidak akan haus lagi. Dan itu adalah air hidup. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Yang ini menegaskan kepada kita bahwa ada perbedaan pemahaman, pengetahuan tentang apa itu air. Bagi perempuan Samaria, air ya air yang dipakai. Tetapi Yesus dalam perjumpaan itu mengajarkan makna yang lebih. Memberikan makna baru tentang air. Dan dalam analogi yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebenarnya ingin menyampaikan begini, bahwa ketika seorang itu menerima air hidup, seorang mereguk air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka untuk selanjutnya, maka dia sendiri juga akan menjadi sumber air hidup itu bagi yang lain. Itu analogi yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan kepada kita, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Menjadi mata air di dalam dirinya. Poin penting dari ini, saudara-saudara, yang ingin dikatakan kepada kita, bahwa adalah
penting bagi kita untuk bersedia, untuk mereguk, untuk menikmati air hidup yang Tuhan berikan. Tetapi itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk dunia di mana kita hidup, untuk orang lain. Dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan, kalau engkau sudah diberi hidup, maka hidupmu bukan untuk dirimu saja, tapi hiduplah juga untuk orang lain. Dalam hidup kita ini tentu kita sadar, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang haus akan air hidup. Dalam bahasa yang lebih spesifik bisa dikatakan, banyak orang yang haus akan firman Tuhan. Dan untuk membuat supaya dia tidak haus, kemudian dia begitu rupa mendengarkan firman melalui khotbah, melalui ibadah, membaca Alkitab, dan banyak yang lain yang dilakukannya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kemudian juga memancar dalam kehidupannya? Apakah itu kemudian berdampak pula bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya? Karena kita tahu bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus, air yang diberikan itu adalah air yang melegakan. Maka apa yang keluar dari orang lain yang sudah diberikan, yang sudah mereguk air hidup itu juga harus melegakan yang lain. Ini sesungguhnya yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita melalui percakapan perempuan Samaria dan Yesus. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus ingin merubah pemahaman dari apa yang tadinya seorang perempuan Samaria ini tidak begitu memahami apa makna air hidup itu baginya, sehingga pada akhirnya dia memahaminya. Air yang tadinya hanya untuk diri sendiri, tapi kemudian diubahkan menjadi air untuk yang lain. Hidup yang tadinya hanya untuk diri sendiri, tapi kemudian diubahkannya menjadi hidup untuk orang lain. Dan untuk menerima air hidup itu sudah tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus. Dan kita bisa melihat siapakah sesungguhnya perempuan Samaria itu kan? Apakah hidupnya baik-baik saja? Enggak. Hidup perempuan Samaria itu tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Untuk perempuan yang hidup personalnya saja seperti itu, dalam bahasa yang kasar besok kita mengatakan hidup orang perempuan ini sudah begitu rusak. Hidup perempuan Samaria ini sudah hancur begitu rupa. Dia tidak punya nama, tidak punya reputasi. Tetapi Yesus menawarkan kepada orang seperti ini air hidup. Yang pada akhirnya kita tahu, perempuan Samaria itu pun juga menjadi pewarta atas Kristus. Dia menyambut uluran tangan Tuhan. Dia menyambut air hidup yang ditawarkan Yesus. Dan ia percaya kepada Yesus. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Perempuan Samaria itu mendapatkan pemahaman baru tentang air yang sebenarnya lebih menunjuk kepada firman Tuhan ataupun juga menunjuk kepada Yesus sendiri sebagai pengenapan perjanjian lama. Yang kedua, perempuan Samaria itu juga mendapatkan pemahaman baru tentang ibadah. Sebagai seorang Samaria, perempuan itu tahu persis bahwa kiblat ibadah mereka itu di Gunung Gerizim. Jadi orang-orang Samaria itu kiblat ibadahnya itu di Gunung Gerizim. Dalam sejarahnya diceritakan begini, bahwa pada suatu saat orang-orang Samaria ini hendak atau ingin membantu orang-orang Yahudi yang memperbaiki bait Allah, begitu. Pada suatu saat. Tetapi orang-orang Samaria ini ternyata ditolak. Uluran tangan mereka ditolak oleh orang-orang Yahudi karena engkau bukan galer mulir Yahudi.
Dan karena penolakan inilah saudara-saudara, kemudian mereka mengalihkan kiblat ibadah mereka bukan lagi di bait Allah di Yerusalem, tetapi mengalihkan bait Allah itu dalam pemahaman mereka itu di gunung yang disebut dengan Gunung Gerizim. Sebagai seorang Samaria, dia tahu bahwa kiblat ibadahnya itu di Gunung Gerizim. Tapi dalam seluruh rangkaian percakapan dengan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Yesus memberikan tekanan yang berbeda tentang ibadah. Bahwa ibadah itu tidak bergantung pada tempat, tidak bergantung kepada kiblat. Ibadah itu bergantung pada sikap ibadah, yaitu beribadah dalam roh dan kebenaran. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 22 dan 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini yang diungkapkan Tuhan Yesus. Dengan ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada perempuan Samaria, Allah yang disembahnya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang kita sembah itu juga tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dia bebas menempatkan dirinya di mana saja dan kapan saja. Sebab apa? Sebab Allah itu adalah roh. Dia punya otoritas. Dia mau berada di mana dan kapan saja. Itu bergantung kepada otoritasnya. Bukan di tempat ibadah ini, bukan di tempat ibadah itu, bukan dengan melakukan ini, bukan melakukan itu. Oleh karena Tuhan Yesus menegaskan supaya mereka pada saatnya akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu juga berarti bahwa mereka mau tunduk hanya kepada yang memiliki kekuasaan yang terbesar dalam hidup mereka, yaitu Allah. Tapi juga bisa berarti saudara-saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran itu berani membuka diri untuk pemahaman baru tentang klaim kebenaran yang tentang Tuhan yang barangkali selama ini keliru. Dan itulah yang sebenarnya terjadi atas kehidupan perempuan Samaria itu. Dan kalau itu yang terjadi saudara-saudara, maka air hidup yang kita reguk dalam kehidupan kita, yang kita nikmati, akan memperbaharui hidup kita senantiasa. Memperbaharui kita senantiasa terus sampai kepada kekekalan. Itu pengajaran kedua yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria dan juga kepada kita semua tentang pemahaman ibadah. Yang ketiga, saudara-saudara, perempuan Samaria itu juga mendapatkan pemahaman baru tentang Mesias. Sebagai seorang Samaria, perempuan itu tahu tentang konsep Mesias di tengah-tengah kehidupan bangsa mereka. Dia tahu bahwa Mesias itu akan datang. Dan melalui kedatangannya, maka segala sesuatu itu akan dibukakan. Dia tahu konsep itu. Tetapi satu hal yang pasti, dalam pemahaman mereka, bahwa Mesias itu masih akan datang. Mesias itu masih akan datang. Dan kalau itu yang terjadi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sadar, itu memiliki konsekuensi tertentu di dalam hidup kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa Mesias itu bukan masih akan datang, tapi Mesias itu sudah datang. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan kepada kita, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi dalam pemahaman perempuan Samaria itu,
Mesias itu akan datang dan masih akan datang. Tetapi dalam apa yang disampaikan Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah dia, dialah Mesias itu. Saudara-saudara, mari kita menghayati begini. Dari apa yang terjadi dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Kalau kita hidup dengan pemahaman seperti perempuan Samaria, sekali lagi, kalau kita hidup dengan pemahaman seperti perempuan Samaria, bahwa Mesias itu masih akan datang, maka hidup kita itu tidak lebih dari persiapan. Tidak lebih, tidak kurang. Hidup kita itu hanya persiapan. Padahal kita tahu yang namanya persiapan itu melelahkan kan? Kalau jenengan mau menyambut seseorang atau kita menyambut pejabatnya, ya, persiapan berhari-hari. Ketika pejabat itu sendiri datang, apa yang terjadi? Sering kita sudah menjadi lelah. Kalau kita hidup dengan pemahaman bahwa Mesias itu masih akan datang, maka hidup kita ini hanya berisi persiapan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita hidup dengan pemahaman yang baru seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Mesias itu sudah datang, Juru Selamat itu sudah hadir di dalam kehidupan kita, maka laku kita, maka ibadah kita, maka apa yang kita mengucapkan dalam tutur kata kita, itu bukan sekedar persiapan, tapi merupakan pancaran keselamatan yang sudah kita terima. Kita tidak lagi berdoa supaya, tapi kita berdoa karena. Kita tidak lagi setia supaya, tapi kita setia karena. Kita tidak lagi memuji Tuhan supaya, bukan, tapi kita memuji Tuhan karena. Itu kalau kita menghayati bahwa Tuhan, Mesias itu sudah hadir di dalam kehidupan kita. Nah, pada akhirnya saya mengatakan begini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus di dalam solidaritasnya yang besar telah menjangkau perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana ia harus hidup setelah dia menerima Yesus sebagai air hidup di dalam hidupnya. Hidup perempuan Samaria ini dibenarkan. Hidup perempuan Samaria ini dibaharui karena air hidup yang diterimanya. Kalau kita menggunakan bahasa Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua, kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini dibenarkan karena imannya, karena ia begitu percaya dengan Yesus sebagai air hidup. Dan itu kemudian dinyatakan begitu jelas dalam rangkaian sejarah kehidupannya, karena pada kenyataannya perempuan Samaria ini kemudian menjadi pewarta Kristus. Ayat 39 dan selanjutnya kita bisa memperhatikan hal itu, bagaimana perempuan itu berkiprah terkait dengan Yesus yang diterimanya sebagai air hidup yang kemudian dia wartakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, ketika kita berjumpa dengan tokoh perempuan Samaria, mari kita belajar untuk merenungkan beberapa hal. Mari kita belajar untuk melihat bagaimana kita hidup, bagaimana kehidupan beriman kita, bagaimana relasi kita dengan sumber air hidup itu. Apakah kita menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Apakah kita hidup dengan sungguh-sungguh setia kepada Dia? Sehingga saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh boleh mewujudkan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu, maka air hidup yang kita terima akan menjadi sumber kelegaan bagi yang lain. Ingatlah, dunia itu membutuhkan kelegaan. Jika Tuhan telah memberikan kepada kita, maka biarkanlah kita juga menjadi sumber kelegaan atas dunia di mana kita hidup.
Mari menghayati masa Prapaskah ini dengan terus percaya akan Dia, Sang Sumber hidup yang terus hadir di dalam kehidupan kita, supaya kita juga menjadi sumber air hidup. Amin. Satu doa untuk kita. Kita merespon apa yang menjadi firman Tuhan yang boleh kita renungkan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Yang demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Satu pujian dari anak Fania dan Frila. Terima kasih Bapak. Aku
Itu pujian dari anak-anak kita, biarkan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarkanlah dengan pujian ini, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Pujian ini mengantar kepada kita untuk memasuki doa syafaat. Mari bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kasih setia penyertaan, pimpinan dan pendampingan-Mu nyata atas kami. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami. Dan biarkanlah melalui perjumpaan ini kami semakin dimampukan untuk bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan dan pengenalan kami akan yang lain sebagai pribadi-pribadi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi ungkapan kata hati-Mu melalui pelayanan firman. Apa yang boleh kami terima, biarkan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman kepada kami supaya melalui firman-Mu itu kehidupan kami akan semakin ditumbuhkan dan kemudian menghasilkan buah. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami supaya kami boleh belajar dari kehidupan perempuan Samaria. Seorang perempuan yang disapa oleh Yesus dan kemudian hidupnya diperbaharui. Dia boleh menerima Yesus sebagai air hidup dan kemudian dia boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Biarkanlah itu juga akan menjadi pengalaman dalam kehidupan kami. Ketika kami sungguh-sungguh terbuka terhadap air hidup Yesus Kristus sendiri di dalam hidup kami, bagaimana kami menyembah, bagaimana kami menempatkan, dan bagaimana untuk selanjutnya air hidup itu sendiri kemudian boleh memancar menjadi apa yang melegakan bagi kehidupan orang lain sehingga hidup kami tak menjadi sia-sia, tapi hidup kami bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengar apa yang menjadi pewartaan sabda-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta, jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, tapi biarkanlah kami anak-anak menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Dalam perjumpaan ini, kami juga membawa dalam doa ini kehidupan pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan berikan kekuatan, Tuhan berikan kearifan, dan Tuhan akan mendorong kami masing-masing untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan di setiap pekerjaan itu kami akan beroleh dan merasakan berkat Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan kami akan tak boleh bersyukur, karena sungguhnya Engkau adalah Allah yang merawat kami dengan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan juga yang akan menjaga kami supaya dalam kehidupan kami sebagai keluarga tetap ada satu kesatuan, kami boleh hidup dengan saling menyapa, kami boleh hidup saling peduli, kami boleh hidup dengan saling memaafkan karena sungguhnya kami ada dalam keterbatasan sekalipun kami hidup sebagai satu keluarga. Biarkanlah kami anak-anak Tuhan akan juga semakin ditumbuhkan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami boleh bertumbuh sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak yang di dalamnya kami boleh mewujud nyatakan kesatuan, dan itu akan menjadi sarana bagi kami sebagai keluarga untuk bersaksi atas Yesus yang hidup di dalam kehidupan keluarga kami. Berdoa pula untuk para pemuda-pemudi gereja Tuhan, Tuhan yang akan tetap menjaga, Tuhan tetap akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam perjalanan kehidupan mereka, terutama dalam pencarian mereka akan pekerjaan dan teman hidup, supaya apa yang dilakukan dan dikerjakan tetaplah berseturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan para pemuda-pemudi gereja. Tuhan sendiri juga yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang masih kecil ataupun juga sudah berada di bangku pendidikan, kami juga serahkan kepada Tuhan, supaya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berikan dan tanamkan semangat untuk meraih yang terbaik bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh meraih impian harapan mereka. Lebih dari itu Tuhan, Engkau juga akan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu, supaya mereka ada hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan, akan terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Kami membawa dalam doa ini
saudara-saudara kami juga yang ada dalam sakit, ada dalam pergumulan. Biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan menolong dan menyertai memampukan mereka. Dimanapun mereka dirawat di rumah ataupun juga di rumah sakit, tangan Tuhan akan terus berkarya. Memampukan setiap orang pada akhirnya boleh menghayati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan akan senantiasa ada beserta, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan pemulihan. Mereka yang ada dalam kesendirian, biarkanlah Tuhan akan hadir menjadi teman. Lebih dari itu, mampukan kami sebagai satu persekutuan untuk hadir sebagai teman bagi mereka yang ada dalam kesepian dan kesendirian, sehingga akan menjadi nyata bahwa cinta kasih Kristus itu nyata dan jelas. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami ungkapkan kepada Tuhan. Membawa pula dalam doa ini kehidupan persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, di lingkup jemaat, daerah ataupun juga majelis agung Gereja Kristen Jawetan. Biarkan kami tak boleh ada dalam satu kesatuan, bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang menjadi berkat bagi dunia ini. Kami sadar ada berbagai macam tantangan dan rintangan. Ada banyak hal yang itu ada dan terjadi, tidak seperti apa yang kami harapkan, tetapi biarkanlah itu akan menjadi saran bagi kami untuk tetap bertumbuh dalam pengenalan akan bagaimana Tuhan merawat gereja Tuhan. Menatua dan diaken yang ada di tempat ini, pada pembantu yang ada di dalamnya, biarlah Tuhan juga tetap akan berikan ketulusan dan kesungguhan untuk boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Kami bawa dalam doa ini kehidupan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Biarkanlah tetap ada dalam perawatan Tuhan, sebagaimana Tuhan menciptakan dunia dengan segala keindahannya. Maka biarkanlah melalui bangsa dan negara kami, Tuhan juga akan merawat kami yang menjadi bagian dari bangsa ini. Engkau yang akan berkati para pemimpin kami, mampukan mereka untuk memperoleh hikmat dan melakukan hikmat itu dalam kehidupan mereka, sehingga kami yang menjadi bagian negeri ini tetap boleh merasakan damai dan sejahtera. Bapa, kami berdoa untuk keseluruhan bangsa-bangsa di atas muka bumi. Terus biarkanlah Engkau berikan kepada kami kehendak untuk ada dalam satu kesatuan, karena kami hidup di bumi yang sama-sama kami hidupi dan sama-sama kami hidup. Inilah ungkapan doa kami, ya Tuhan, yang sungguhnya ada dalam keterbatasan dan kekurangan. Yesus Tuhan kami yang menyempurnakan sebagaimana doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk merespon kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan dilandasi dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita pujikan Kidung Jemaat 292 dan PKJ 146. Kau
jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenan-Mu bagi kami semua untuk memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kasih karunia Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang selalu terjadi dan selalu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam segala perkara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini agar layak dipakai untuk pelayanan kasih dan pelayanan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu GKJW Jemaat Malang. Tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelolanya, kiranya Tuhan berkenan mengurapi mereka dengan hikmat dan pengertian-Mu agar mereka boleh mengelolanya dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkat Tuhan yang masih ada pada masing-masing kami, ajarkan kami mempergunakannya dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga seluruh kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Inilah doa syukur kami, permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan undur dari perjumpaan ibadah ini dan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Bawalah berita yang sudah kita terima, air hidup yang sudah kita terima, menjadikan kita menjadi sumber air hidup bagi yang lain. Biarkanlah hidup kita juga melegakan yang lain sebagaimana kehidupan Kristus yang telah melegakan hidup kita. Tenanglah kini hatiku. Terimalah berkat Allah, Allah Bapa sumber segala anugerah,
Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa memberkati, menyertai dan mendewasakan engkau saudara-saudara menjalani hidup ini dan selamanya. Amin. Ku sambut